Market bangke banget ya bang, gue lost $200. Nah ini kayaknya feature altcoin ini kayaknya ya. Nah kalau aku kemarin nggak banyak sih, $20 aja di Bitcoin. Dan ya hari ini kita akan melihat ya market. Sebenarnya ada satu hal juga yang mau aku kasih tunjuk. Dan ini dari Ko Ayong ya. Nah mungkin udah pada tahu juga Ko Ayong, dan ini adalah channel dia. Nah sebenarnya tadi malam kan karena aku jam 11-an atau setengah 11 itu aku lupa banget udah tidur. Karena benar-benar udah nggak enak banget badan, dan ini sekarang agak mendingan lah puji Tuhan ya. Udah berobat tadi, dan ntar lagi juga jam 7 ini minum obat. Terus ya udah pas bangun-bangun, waduh gitu kan. Dan dalam pas bangun itu aku lihat Bitcoin udah di 28.400 kalau nggak salah. Ya udah mantul gitu kan. Sempat bikin low di 27.000 ya, 27.200 itu adalah area liquid, bukan area liquid. Itu adalah area SL aku kemarin, dan memang liquidity area gitu ya. Nah, jadi di sini Arkham dia mengkonfirmasi, katanya baik peringatan maupun tweet tidak dapat menyebabkan penurunan tajam harga BTC hari ini. Karena penurunan terjadi jam 2.17 subuh dan 3 subuh. Dan peringatan tweet dikirim sesudahnya pada 3 WIB subuh. Jadi artinya itu sejam duluan nih penurunan itu terjadi. Nah, jadi ini benar-benar news itu hanya sebagai penggoreng aja. Jadi mereka memanipulasi hanya bermodalkan news gitu ya. Nah, jadi aku bukan apa ya? Bukan percaya kalau semua itu karena news, enggak. Ini benar-benar murni ya, murni 100% manipulasi ya. Kenapa murni manipulasi? Ya karena itu tadi ya, kalau kita perhatikan dia belum ngebayar gap. Sebenarnya ada gap di sini ya, belum dibayar dan langsung instan dibayarkan gitu ya. Nah, untuk sementara waktu ini kayak sejenis bullish penan yang mungkin akan menyebabkan kenaikan harga ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan juga untuk sementara waktu ini di time frame 1 jam, kita udah bisa melihat area neckline-nya sebenarnya yang menjadi support untuk sementara waktu ini masih bisa mempertahankan harga dengan sangat baik. Dan mungkin untuk beberapa hari ke depan kita masih akan melihat kenaikan gitu ya. Meskipun untuk beberapa hari ini ya mungkin dikocok-kocok atau dibikin sideways gitu ya. Dan apalagi kalau kita lihat BTC DOM sedang dalam performa terbaiknya yang menyebabkan altcoin benar-benar sakit gitu ya. Nah, jadi aku masih spekulasi kalau misalnya ya dibikin balik lagi ke area 1680-an ya ininya BTC DOM, kemudian baru kita alt party lagi kalau misalnya udah turun ke 1600, dan ini cukup sedikit riskan juga, dan sebenarnya ini bear diff gitu ya. Ini sih bear diff sih. Nah, ini bear diff. Nah, stokastisnya juga oversold ya. Sorry, overbought ya. Overbought, dan harusnya melanjutkan penurunannya ya. Nah, jadi benar-benar kalau Bitcoin itu disengaja gitu ya. Benar-benar hanya untuk melikuidasikan orang, karena kemarin mereka udah bikin capek banget orang liquid di sini. Ya dibalas gitu ya. Karena satu candle doang sebenarnya untuk ngebalasnya ini. Nah, sampai sini. Karena ngepamnya kan dari sini ya. Kita anggap ngepamnya dari sini, naik kemudian dibalas. Udah gitu doang gitu ya. Nah, jadi prediksi aku kenapa Bitcoin masih tetap akan naik gitu ya. Nah, simpelnya ya, karena Mei itu kalau menurut aku akan berdarah ya. Kita akan melihat Bitcoin bikin yang namanya adalah bear diff daily ya. Kita daily udah bear diff satu lapis ya. Dan mungkin akan dibikin bear diff lagi satu lapis lagi ya. Dimana di area tersebut sementara waktu kalau kita melihat ya, dia apa namanya? Dia harus bikin higher lagi, biar apa? Biar terjadinya bear diff ya. Nah, kalau dilihat dari volume udah jelas banget, udah pasti akan membentuk bear diff. Kenapa? Low volume, tapi chart atau harga price action bergerak naik gitu ya. Nah, udah jelas banget juga di sini kalau dari indikator stokastik udah gold cross dan mau menuju ke atas. Bisa jadi untuk beberapa saat ke depan kita akan melihat harga yang lebih tinggi daripada high sebelumnya, yaitu di 31.000. Di berapa bang? Apakah 32.000 atau 34.000 atau 33.000? Nah, itu nggak ada yang tahu gitu ya. Sekali lagi ya, itu nggak ada yang tahu di berapa. Yang penting kuncinya itu satu, dia bikin high tapi RSI dan volume tidak naik, kemudian terbentuklah bear diff di daily yang menjadi bear diff 2 lipat dan akan membentur price action jatuh ke bawah ya.
Nah, jadi itu analisa aku aja, bisa valid, bisa nggak valid ya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.